Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Salam guru penggerak. Saya Yoyo Agus Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hari ini adalah minggu ke-18 di mana saya sebagai seorang calon guru penggerak akan memberikan refleksi pembelajaran. Yang pertama adalah terkait dengan Lokakarya 4 yang dilaksanakan di Hotel Nirwana di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Materi dalam Lokakarya tersebut adalah yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran tersebut kita dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jenjang pendidikan. Dalam arti saya sebagai seorang guru SMK bersama dengan guru SMA, sedangkan teman-teman yang berlatar belakang SD atau SMP, mereka membuat kelompok sendiri. Di sini kita praktek membuat lesson plan atau rencana pembelajaran yang didampingi oleh 3 pembimbing praktek. Dalam kegiatan tersebut, kita mempresentasikan apa yang telah kita lakukan dalam kelompok tersebut dan ditanggapi oleh peserta lain. Yang kedua adalah praktek coaching. Nah, praktek coaching di sini adalah sama dengan pembelajaran yang dilakukan di LMS, cuma bedanya kita langsung aksi nyata. Kita bertemu dengan CGP lain, langsung mempraktekkan praktek coaching yang kita dapatkan di LMS. Di sana juga ada ice breaking, ada games yang dilakukan oleh seluruh CGP supaya berjalan dengan lancar dan menyenangkan, walaupun dalam nuansa bulan Ramadan. Yang kedua adalah refleksi terbimbing. Di sini kita di LMS disuguhkan 4 pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Pertanyaan yang pertama terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya dan CGP lain menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya? Ya, dalam kasus ini saya menjawab bahwasanya saya sudah pernah menerapkan, tetapi tidak seakurat dan tidak sebaik setelah saya menjadi guru penggerak. Karena dalam konsep guru penggerak yang kita pelajari dalam LMS, yaitu pengambilan keputusan dalam pembelajaran, di sana ada 4 paradigma, ada 3 prinsip, dan ada 9 langkah dalam membuat keputusan. Pertanyaan yang kedua adalah tentang dampak mempelajari materi yang dibuat. Kemudian yang ketiga adalah seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu sekaligus sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Yang terakhir adalah apa yang saya bisa lakukan atau berdampak apa setelah saya tiba di sekolah, setelah saya melakukan pembelajaran di LMS tersebut. Semuanya saya tulis dengan dalam bentuk blog dan sudah diberi komen oleh Bapak Odik Sodikin selaku fasilitator. Yang ketiga adalah demonstrasi kontekstual, masih dalam nuansa pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini kita dituntut atau diminta untuk membuat sebuah video monolog yang berdurasi 5 menit tentang berbagai pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah bagaimana nanti Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak. Dalam hal ini saya jawab dengan saya melakukan pengimbasan kepada teman-teman guru yang ada di SMK Negeri 1 Lengkong, dan juga kita beri berdampak kepada komunitas praktisi yang ada. Yang kedua, langkah-langkah awal yang harus dilakukan, pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Dan saya lakukan karena saya seorang wali kelas, saya lakukan berawal dari diri saya sendiri. Sebagai seorang guru di SMK, banyak sekali kasus yang dihadapi oleh anak-anak. Kasusnya kompleks dan majemuk. Dari sinilah posisi saya ditentukan. Bagaimana saya seorang menjadi wali kelas dan menjadi seorang guru penggerak
menyelesaikan permasalahan anak yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah mulai kapan akan diterapkan. Saya melakukannya adalah minggu depannya karena dalam nuansa masih ujian akhir. Berikutnya, dengan siapa saya akan berkolaborasi? Saya mengatakan saya akan berkolaborasi dengan Ibu Noventi selaku Waka Kurikulum dan Bapak Mahindra sebagai teman guru penggerak. Kemudian yang keempat itu adalah elaborasi pemahaman. Dalam elaborasi ini kita semua berkumpul dalam Zoom dan dihadirkan seorang instruktur membahas pembelajaran pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bisa bertanya, kita bisa berekspresi, dan kita bisa menanggapi seluruh atau argumen dari beberapa teman dan instruktur. Yang terakhir adalah kedepannya, apa yang akan saya lakukan setelah minggu ini. Yang saya lakukan adalah menyusun aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, begitulah kiranya apa yang telah saya lakukan dalam minggu ke-18 sebagai seorang calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.